Eh, Pak Wali, tadi Bapak juga memberi beberapa catatan bahwa terjadi peningkatan pada tahun ini dibandingkan dengan pandemi pada tahun kemarin, Lebaran kemarin. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan ini bisa naik? Apakah memang masyarakat sudah merasa dirinya atau tubuhnya imun sehingga abai terhadap prokes ini? Padahal kita tahu bahwa pemerintah tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi. Cuma kan tidak perlu secara kekerasan karena kita juga paham ya, ini adalah untuk bersama. Jadi apa sebetulnya yang menyebabkan seperti saya sampaikan tadi, masyarakat merasa abai kembali, lengah itu Pak Wali. Dulu dulu sudah sama-sama menjaga menjaga ini sehingga apa kasusnya tidak sebesar yang kita hadapi sekarang. Apakah ada catatan khusus tentang ini Pak Wali? Eh, Baik, Pak Bukhari, terima kasih. Sebagaimana kita melihat sekarang, jadi eh, yang saya bilang tadi new normal dan juga perbedaan pemikiran daripada masyarakat kita ini berbeda. Sebenarnya kita new normal itu dengan adaptasi baru, kita Benar. bisa hidup tapi dengan protokol kesehatan. Iya. Jadi kita menjalankan protokol kesehatan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jaga jarak, mencuci tangan, pakai masker, menjauhi kerumunan. Iya. Tapi sekarang ini akhir-akhir ini masyarakat kita itu merasa bahwa itu sebabnya ya, merasa ini sudah agak sedikit langgeng daripada COVID ini dan sudah bisa tanpa pakai masker dan bisa melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Kemudian di samping itu Pak Bukhari juga bahwa kita sudah membuka diri di mana waktu tahun lalu itu kan kita total tutup. Jadi pariwisata kita itu tidak berjalan sama sekali sampai dengan bulan 10 ya. Sekarang kan sudah bebas, penerbangan apa segala macam itu sudah bebas. Jadi bagaimanapun itu akan ada pengaruh terhadap berkembangnya COVID di daerah kita ini. Jadi itu mengakibatkan. Jadi kalau kita pariwisata ini kita buka itu memang betul-betul dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi ini nggak bisa dihindari. Kemudian kepatuhan terhadap, kita sebenarnya sudah ada peraturan gubernur, sudah ada peraturan menteri dalam negeri ya, dan menteri kesehatan dan BNPB pusat. Kemudian juga kita sendiri juga di kota sudah banyak sekali aturan-aturan tentang untuk ini. Aturan ini sedikit ya kurang dipatuhi. Jadi karena kurang dipatuhi maka pemerintah sekarang sangat memintakan kepada seluruh daerah itu untuk ini digerakkan kembali. Jadi sehingga ada pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro yaitu PPKM ini sedang kita terapkan. Jadi supaya ekonomi masyarakat itu tetap berjalan tetapi COVID terawasi sampai kepada pelosok desa ataupun dusun-dusun ya. Jadi seperti di Kampung Pak Bukhari Ringki kemarin itu kan kita sudah lokalisir. Ini dusun ini zona merah. Jadi itu bahkan harus dinaikkan spanduk bahwa zona merah itu ya, sampai segitunya. Jadi kesadaran masyarakat kita kurang, kemudian ditambah dengan adanya pembukaan kembali transportasi darat dan udara yang untuk menunjang pariwisata, namun tidak seluruhnya mentaati terhadap protokol kesehatan. Itu sebabnya Pak. Iya, kami sangat memahami Pak Wali bahwa Pak Wali ini juga tidak ingin kehidupan ekonomi masyarakat mati. Artinya masyarakat tidak bisa berusaha karena COVID ini. Jadi bagaimana masyarakat juga harus bisa hidup, COVID juga sebisa mungkin kita tekan.
Pak Wali. Nah, kita juga akan memprediksi bahwa pada Lebaran ini mungkin dari raya pertama, kedua, dan ketiga ini kan akan masyarakat akan menumpuk pada daerah-daerah wisata itu Pak Wali. Karena nggak mungkin masyarakat hanya berdiam diri di rumah dengan ini juga, apalagi tidak bisa, sebagian memilih untuk tidak mudik. Nah, apakah ada petugas nanti di lapangan untuk melihat bagaimana kerumunan ini bisa diurai sehingga tidak menumpuk yang dengan jaraknya yang sangat padat mungkin Pak Wali. Nanti kita sudah berhasil di masjid, di Menasah, di Dayah, tapi masalahnya pindah ke daerah wisata. Nah, apakah ada petugas seperti Satpol PPWH atau seperti apa sehingga penumpukan massa yang besar itu mungkin tidak terjadi, tidak terulang. Bagaimana ini Pak Wali? Ya, kita Banda Aceh beberapa objek wisata itu ya pertama sekali ada yang datang ke Masjid Raya, ada ke Kapal Apung, ada ke Museum Tsunami, ke daerah Ulele ya. Jadi ini ya, kita sudah menyiapkan nanti itu kalau di Kapal Apung dan Masjid Raya dan juga Museum Tsunami itu wajib masker. Yang nggak ada pakai masker nggak boleh masuk. Nah, itu sama sekali. Jadi itu kita sudah tetapkan seperti itu. Kemudian yang biasa kan lepas di Ulele. Ulele nanti kita juga akan tugaskan daripada Satpol PP, WH dan bahkan Dinas Kesehatan dan juga langsung melakukan kembali rapid test di situ nanti. Jadi kalau uji petik ya, tidak semuanya yang ini tapi uji petik. Termasuk sekarang ini kan yang masuk dari terminal kita adakan uji petik Pak, di pelabuhan kita ajakkan uji petik rapid antigen supaya kita tahu bahwa sejauh penumpang-penumpang yang datang itu terkonfirmasi COVID tidak. Jadi termasuk juga di tempat-tempat yang kami razia itu semuanya dilakukan rapid dan nanti ini akan terus kita laksanakan. Jadi untuk menekan, jadi kalau ditemukan ada beberapa yang akan kita tingkatkan terus pengawasan di situ, bila perlu kita tutup. Nanti kalau seandainya itu menjadi klaster penyebaran daripada COVID-19 ini. Iya. Berarti Pelabuhan Ulele tetap terbuka Pak selama Lebaran? Iya terbuka. Kita buka, tapi kemarin kami bersama dengan Pak Kapolda, Pak Pangdam, kami berada di Ulele mengawasi uji petik terhadap penumpang yang berangkat ke Sabang ya. Jadi yang ke Sabang sekarang ini kalau penumpang dari luar daerah kan tidak ada, karena ditutup di ujung sana ya, di Sabang. Ada 4 pintu masuk ditutup, mulai dari Kuala Simpang, kemudian di Sebulu Salam, kemudian juga di Aceh Tenggara ya. Jadi ini kan menutup kemungkinan dan bandara juga dikawal ketat ya dengan surat rapid test. Jadi seperti itu Pak Bukhari ya, kita harapkan ya kita upaya semaksimal mungkin. Tentu kita membutuhkan dukungan daripada semua pihak, dukungan masyarakat terutama sekali. Iya. Saya bergembira Pak Wali. Kebetulan tadi malam kami juga dengan keluarga berada di satu pusat kuliner. Jadi di sana petugas memang memberikan menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa harus tetap memakai masker dan menjaga jarak. Jadi yang ingin kami sampaikan bahwa sosialisasi dan pengawasan ini berjalan dan masyarakat tidak terlihat antipati terhadap program pemerintah. Mungkin masyarakat pun sudah terbiasa seperti ini Pak Wali. Apakah ini akan dilanjutkan terus sehingga upaya secara maksimal akan terus dilakukan sehingga mungkin tadi malam di tempat kami dengan keluarga bahkan orang-orang terpelajar. Nah, tapi di tempat lain kan penerimaan tidak sama mungkin Pak Wali. Apa yang akan Pak Wali sampaikan terhadap pengawasan yang dilakukan secara kontinu seperti ini untuk masyarakat?
Jadi kita mulai kemarin dan mungkin ada berita juga di harian Serambi hari ini, Bapak, bahwa Pak Kapolda meminta warung-warung itu ditutup jam 12, jam 00 ya. Kemudian saya juga dengan judul kecilnya memintakan kepada seluruh jajaran untuk melakukan razia, memperbanyak melakukan razia. Jadi saya sudah kerahkan seluruh kecamatan, ya, yang selama ini ada yang melakukan, ada yang tidak. Jadi ini sekarang harus dilakukan oleh semua kecamatan karena kita di Banda Aceh kan kota 1001 warung kopi, di mana-mana itu ada warung kopi. Jadi dan kopi, kalau moto kopi dulu Pak Bukhari, secangkir kopi sejuta rasa, sekarang sudah beda. Secangkir kopi sejuta cerita, maka lama sekali di warung kopi. Nggak pindah-pindah dia. Jadi kita harapkan ini berjalan, jadi sehingga orang semua sudah pada bawa masker minimal ya. Jadi begitu ada razia, dan kita wajibkan kepada penjaga pemilik warung itu harus menjalankan protokol kesehatan. Seperti kita kemarin itu waktu saya di Dapur Kopi, menjaga kursinya tidak boleh dekat, kemudian juga harus memakai masker, mencuci tangan. Ini tidak boleh menumpuk-numpuk begitu. Ini sudah kita instruksikan dan kita punya perwal itu. Jadi kalau itu dilanggar, diketemukan, satu saat bisa dikenakan sanksi kepada mereka. Kalau sanksi ya, kita tentu tidak berharap ada itu, tetapi tidak mungkin diabaikan ini terhadap orang yang apa namanya, yang bandel, Pak Wali. Tahapannya seperti apa? Misalkan apakah langsung ditutup atau dicabut izin atau seperti apa tahapannya mereka yang membandel? Kita sudah mengeluarkan Perwal 51 tahun 2020, Pak Bukhari. Jadi di dalam Perwal itu diwajibkan untuk menjalankan protokol kesehatan. Dan apabila tidak dilaksanakan protokol kesehatan, maka dikenakan sanksi. Untuk orang pribadi, kita langsung mengambil tindakan di lapangan. Apakah membersihkan lokasi atau ataupun yang bentuk-bentuk lain ya, bentuk hukum adat lainnya, misalnya minta diazan, minta membaca Pancasila, itu langsung di tempat kita dilakukan, atau membayar uang denda 50.000 ya. Kemudian kalau perusahaan atau warung atau restoran, ini kita sudah menetapkan di dalam Perwal itu, kita pertama memperingati dengan membuat pernyataan, tidak mengulangi dan menjalankan protokol kesehatan. Jadi apabila ini tidak dijalankan, suatu saat kita balik melakukan, kita bisa menyangkutkan penyegelan tahap pertama dulu. Seperti yang kemarin terjadi di Soho kan, itu kan kita sudah peringatkan mereka, tapi apabila dia juga tidak dijalankan, maka kita lakukan penyegelan. Nanti baru dibuka lagi setelah semuanya sadar ya. Itu. Iya. Ini ada yang penyegelan atau ini mungkin saja akan ada ke depannya terhadap mereka yang bandel. Ini disegel permanen atau seperti apa nanti Pak Wali? Apakah akan dibina kembali atau karena kalau penyegelan kita itu sebenarnya tidak ada batas waktu, tapi kalau tergantung kepatuhan daripada, kalau yang terlalu tidak patuh ya penyegelan bisa 3 bulan ya kan, tapi kalau dia patuh dan buat komitmen ya 1 bulan. Nah, ini kebijakan kita aja, bisa aja 3 hari juga ya. Jadi kalau pelanggaran berulang tidak dipatuh 3 hari kita sudah. Tapi kalau dia berulang-ulang melakukan itu ya bisa bertambah 1 bulan, bisa 3 bulan. Jadi kita harapkan ini kan patuh supaya saya pun nggak suka kalau penyegelan mengambil tindakan. Nggak sebenarnya nggak ini, karena sama-sama orang itu kan mencari rezeki ya. Benar. Tapi akibat mencari rezeki mengakibatkan orang lain sakit juga ada aturannya, nanti kena hukumannya bagi ada sanksi juga dari undang-undang ya. Iya.